kepala negara, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Prosesi selanjutnya prosesi pelantikan dan pengubahan pengurus DKM oleh Kepala KUA Kecamatan Negara Angga Kampus dapat sadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum nafsi bittaqwallah la'allakum tuflihun. Sebelum melaksanakan pelantikan, saya akan bertanya kepada semuanya. Yang pertama, apakah ibu saudara siap untuk dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus DKM Kabupaten Kampung ini? Ya. Kedua, apakah bapak ibu saudara siap bekerja selaku pengurus DKM ini dengan tanpa imbalan atau gaji? Ini ikhlas ya. Yang ketiga, apakah bapak ibu saudara siap ditegur atau diajak musyawarah jika lalai atau salah dalam melaksanakan tugas ini? Ya. Selanjutnya itu kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dengan berdasarkan surat Kepala Desa Sukanagara nomor 144 miring F.05 strip M strip 10 miring 2004 tanggal 20 April 2004 perihal susunan pengurus DKM Muda Kampung Barakudang. Pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 2 Mei 2004 jam 20.00 kami Ketua KUA Sukanagara melantik dan mengukuhkan Bapak Ibu Saudara selaku pengurus DKM Nurul Huda Kampung Barakudang Desa Sukanagara untuk periode masa kerja 2005 sampai 2027. Semoga Allah membimbing kita dengan hidayah, taufik, inayah dan riwayat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bapak Kepala Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, yang barusan membacakan SKDKM dan menyerahkan SKDKM Kepala Desa tentang pengangkatan pengurus DKM Nurul Huda kampung Balapulang, Desa Sukanagara yang saya hormati. Kemudian ini Pak Ustadz Dadun ya, hadir alhamdulillah. Ustadz Dadun, Ketua MWCNU Sukanagara, hadir alhamdulillah dalam pelaksanaan pelantikan DKM ini yang saya hormati. Kemudian pengurus DKM yang barusan dilantik, semua pengurus dari mulai Dewan Pembina, Dewan Penasihat, pengurus harian sampai saksi yang saya hormati. Dan pengurus yang lama yang saya hormati, semoga amaliyah yang telah mengabdikan diri sebagai pengurus DKM masa bakti sebelumnya sampai sekarang, semoga Allah menjadikan pahala yang berlipat ganda yang saya hormati ya. Hadirin hadirat semuanya, jamaah Masjid Nurul Huda Kampung Balapulang ini yang saya hormati. Alhamdulillah kami dari KUA bisa melantik Bapak-bapak Ibu semuanya, semoga menjadi wasilah kita lebih mantap lagi beribadah kepada Allah untuk mengurus masjid. Selamat bekerja ya. Jangan tukcing pada KM, bentuk cicing ya. Tapi betul-betul begitu dilantik bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Gitu ya. Tadi saya mengutip Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah, hanyalah orang-orang yang mau untuk memakmurkan masjid adalah, nggak ada lagi orangnya, iwati man amana billah, orang yang mengaku iman kepada Allah, wal yaumil akhir, meyakini adanya hari akhirat, wa aqama shalah wa ata zakah, dan dia istiqomah mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Dan itulah orang yang akan terpanggil jiwanya untuk memakmurkan masjid. Orang nutu iman mah moal karasa ngurus masjid ya. Kita alhamdulillah iman kepada Allah, meyakini ada akhirat. Kita mendirikan sholat. Dan selanjutnya itulah orang yang akan terpanggil jiwanya untuk mengurus masjid. Jadi masjid mah magnet nate iman kepada Allah. Magnet panggilan nate bukan jauh dekatnya jarak rumah ke masjid, tapi iman. Artinya meskipun rumahnya jauh dari masjid tapi imannya mantap, ada sinyal keimanan, akan terpanggil datang ke masjid untuk memakmurkan masjid. Sebaliknya meskipun rumahnya dekat ke masjid, nampe misalkan ya, tapi tidak beriman, mau kerasain ke masjid. Jadi artinya orang yang akan dan mampu segera yang mau untuk memakmurkan orang yang beriman, alhamdulillah kita pertahankan keimanan kita ya. Nah, tadi udah siap kan? Siap, misalkan bos masjid tanpa digaji,
Siap kan ya, udah ditanya sama saya ya. Alhamdulillah. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat, makin mantap mengurus masjid, makin mantap sebagai hamba Gusti Allah. Ingat, fungsi masjid minimalnya ada 4 ya. Ada 4 fungsi masjid minimal, masih banyak lagi ya. 1, masjid merupakan pusat ibadah. Jadi beribadah harus bermuara ke masjid. Jadi simbol ibadah seorang masjid, artinya meskipun dia ahli dakwah, ahli orasi Islam, ahli diskusi Islam, tapi lamun sholat nanti ke masjid, wah itu tidak benar ya. Harus bermuara ke masjid. Ibadah mahdoh terutama, zakatnya harus tahu masyarakat, sholatnya harus tahu masyarakat, puasanya harus ramai, tarawihnya di masjid. Itulah muara ke masjid. Jadi namanya ibadah fardu mah wayahna kada diperlihatkan ke umatnya itu di masjid. Ada orang ahli ibadah dengan keluarganya, dengan bojonan, di masjid, di rumahnya berjamaah, membina anaknya, tapi teka masjid. Wah, itu kurang benar ya. Kurang benar karena nunamina fardu perlihatkan ke umat. Akulah seorang muslim, ke masjid, ramaikan masjid. Untung di rumah sholat teh, di masjid ya. Jadi ada sholat fardu ulah sieun disebut riya ku batur. Ku diperlihatkan ke masjid. Ini saya seorang muslim di damping jam duhur teh. Ke masjid di gamis di sorban harus begitu. Era sok sieun riya euy. Riya ku mah kewajiban eta mah ya. Lamun sholat sunat baru sholat duha, tahajud itu mah silakan. Kalau mentalnya belum kuat ya sumputkeun labili ria. Ari fardu mah perlihat saya ini seorang muslim meramaikan masjid begitu ya. Itu pusat ibadat. Begitupun saum Ramadan. Perlihatkan ke umat saya ini seorang muslim puasa Ramadan. Jangan ganggu saya sedang berpuasa Ramadan. Tampakkan keislaman kita ya. Adapun saum sunat, Senin, Kamis, Daud, Yaumul Abyad, Bait gitu ya. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Komariah. Itu mah silakan. Mencan kuat mentalna sumputkeun bisiria. Ada yang kuat mah ini siar boleh ya. Jadi mana fardu mah perlihatkan, ramekeun masjid berjamaah di masjid. Termasuk zakat. Zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, umat harus tahu. Lamun teu tahueun kejadi fitnah eta beunghar-beunghar tada zakat padahal dermawan. Ngan nyumput dermawana teh jadi fitnah. Ulang lagi, salat fardu ramekan di masjid. Zakat fitrah, zakat mal Allah masyarakat tahu. Ramekan masjid. Makmurkan masjid dengan salat berjamaah ya. Itu pusat pembinaan umat. Pusat ibadah harus bermuara ke masjid ya. Wayahna orang ramekeun masjid. Yang kedua adalah pusat pembinaan umat. Ramekeun dengan pendidikan, pengajian rutin, mingguan, harian, pengajian ibu-ibu khusus misalkan, bapak-bapak khusus, remaja masih, diniyah, TK, sekolah agama, ramekan di masjid. Ulah sholat wungkul di masjid, kegiatan yang akan ramekan. Itu berarti masjid berfungsi. Penguasaan ya. Saya sudah 2 kali ke sini. Insya Allah akan rutin kalau ada waktu saya ke sini lagi ya. Pengurus pengajian ustadna perhatoskeun dah. Ustadna meskipun anjeunna ikhlas ngawuru ka urang dah. Ku urang perhatoskeun di amplopan dah kan ada perlu ilmu na ya. Asim goreng mah teu kudu datangnya teu kudu amplopan apa gue negeri ya. Kewajiban ti KUA teu kudu amplopan sim goreng mah. Kewajiban ar ustad mapan teu digaji ya. Wayahna amplopan emutan dah. Hargaan ilmuna. Jadi itulah
pembinaan umat di masjid, ya. Kemudian apalagi pusat pengembangan muamalat ekonomi di masjid. Kan punya anggaran tak, punya kas, diatur ekonomi nate untuk umat, untuk masjid, untuk apa diatur. Harus terbuka keuangan teh, ulah sumput salindung jadi fitnah di bata. Keuangan masjid terbuka diumumkan, bila perlu dipakai papan pengumuman. Orang ada hantu misalkan, tapi dipitnah ku batur, pan rugi ya. Jadi atur ekonomi di masjid, bila perlu ada anggaran untuk dana kematian. Siapkan boeh di masjid. Jadi masyarakat lingkungan yang meninggal, boehna terus disiapkan ke masjid. Nah, gitu ya. Entong meser karunya masjid anggarkan. Bila perlu ada anggaran untuk mengagali kubur, dibayar ku masjid dah. Nu meninggal dah, anggarkeun ngagali kubur, tugaskeun sahajar mina digaji ku DKM. Anu maot teh di nu ngagali kuburna, anu ngamandian mayit bayar ku DKM. Jadi anu kapapatenan teh tong emutan maser boeh, tong emutan nu ngagali kubur, tong emutan anu mandian ku DKM dibayarna. Itu dan tawisna kitu ya. Ada anggaran lagi misalkan anu teu damang dilongok ku DKM teh di amplopan gitu. Itu masalah. Jadi ekonomi dibina di masjid. Jadi syaratna keuangan terbuka ya, insya Allah bakal maju masjid dan jadi berfungsi ya. Kalau sudah terbuka jadi bakal infak ke masjidnya bakal semangat. Air terbuka mah buah-buah di daharku bendahara, buah-buah di daharku ketua kayak gitu. Akibatnya terbuka ya. Ini punten ke pengurus yang baru ya. Kemudian yang keempat, fungsi masjid adalah pusat pemersatu umat. Nah, masjid ya Allah harus jadi perkat umat, jadi ukhuwah Islamiyah. Tengenal nu beunghar di masjid mah, tengenal nu miskin, tengenal pejabat, kuricak, sadayana sebagai hamba Gusti Allah barang di masjid. Kuno ibadallahi ikhwana, pidawuh Rasul, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara di masjid pusat nate. Ulah sabalik menjadi konflik di masjid teh, paribut pengaruh, paribut sesuatu, konflik teu akur. Wah, cilaka 12 di masjid konflik. Guna masjid mah pemersatu umat. Teu aya partai di masjid mah ya. Hei, partai naon bae di luar masjid. Geus ka masjid mah babarengan sebagai hamba ka Allah, ngaramikeun ngamamurkeun masjid. Termasuk orang Mas NU misalkan, Muhammadiyah, peres selama usuliyah sama, pokoknya itulah saudara kita. Tong jadi bendeng ceweng ya. Itu masjid bukan pusat pemersatu umat. Adapun beda faham kecil-kecil mah wajar ya. Yang ulah jadi pusat pusat perpecahan. Ya, itu pamali ya, para syekh di masjid. Berselisih paham di masjid, pamali. Jadi harus ini perekat umat. Jadi kuno itu fil amar pada Rasulullah. Kuno jadilah kalian ibadallahi sebagai hamba Allah, ahli masjid, ahli ibadah, gitu kan? Ikhwana yang bersaudara. Umat Islam harus bersaudara, bersatu padu. Nah, nanti akhir zaman diprediksi ku Abu Bakar As-Siddiq satarawna ba'di mulkan adudo satarawna ba'di pedawu Abu Bakar As-Siddiq, ulang lagi, satarawna ba'di akan kalian mengalami zaman setelah kami nanti ahlul batil jaulah wa ahlul haq nazwah. Ya, ahli kebatilan akan menguasai akhir zaman teh.
orang yang para dolim, orang yang akhlaknya bejat, orang suka khianat, para penjilat misalkan jauhlah akan menguasai menyebar. Wa ahlul haq najwa, orang yang ahli jujur, yang amanah, yang soleh terjepit nasibna. Di akhir zaman masya Allah ya, akan mengalami seperti itu. Orang yang jujur, yang soleh, yang idealis kebenaran terjepit nasibnya. Orang yang akhlaknya bejat dan khianat atau zalim menguasai. Nah, pedawu Abu Bakar Siddiq, fa'alzimul masjid. Mun kondisi zaman seperti itu, fa'alzimul masjid, hendaklah kembali ke masjid, ramaikan masjid, bermulazamah di masjid. Kunu salaman wa solahan, kalian akan bagja dan selamat. Gitu ya. Jadi orang kondisi gitu, kembali ramaikan masjid, dan masjid adalah tempat keberkahan, tempat kebersamaan. Demikian Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah ada manfaatnya. Barakallahu lana wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.